Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Atta Jafarani dari kelas 10 Farmasi 2 nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sejarah Kerajaan Majapahit secara singkat. Majapahit yaitu sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini sampai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raja yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hyang Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit yaitu kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan diasumsikan sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, walaupun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Letak geografis Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berada pada daerah lembah sungai, yakni di antara Sungai Brantas dan Bengawan Solo, yang diikuti wilayahnya yang termasuk anak sungai hingga ke Raja-raja Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raja Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Setelah itu, Malagamet dengan gelar Srijaya Nagara. Kemudian Sri Gitarja dengan gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Lalu Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara. Setelah itu Sri Kramawardhana Suhita dengan gelar Dyah Ayu Kencana Wungu. Lalu Kertawijaya dengan gelar Brawijaya pertama. Setelah itu Raja Sawardhana dengan gelar Brawijaya kedua. Lalu Purwawisesa atau Giri Sawardhana dengan gelar Brawijaya ketiga. Setelah itu Bre Pandan Salas atau Suraprabawa dengan gelar Brawijaya keempat. Lalu Bre Kertabumi dengan gelar Brawijaya kelima. Setelah itu Girindrawardhana dengan gelar Brawijaya. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit ditemukan dalam berbagai wujud seperti situs, karya sastra atau kitab, candi, hingga legitimasi politik. Yang pertama, situs Trowulan. Situs ini dikaitkan sebagai keraton Majapahit yang terdiri dari beberapa bangunan seperti Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, Makam Troloyo, Candi Menak Jingga, Kolam Segaran, dan beberapa bangunan lainnya yang dikenal sebagai kediaman mewah yang dihuni oleh bangsawan. Trowulan sendiri berlokasi di Kepurbakalan di Mojokerto, Jawa Timur. Setelah itu, candi. Kerajaan Majapahit dikenal memiliki banyak peninggalan candi sebagai bentuk eksistensi dan keperluan acara keagamaan. Candi yang ditinggalkan di antara lain adalah Candi Panataran yang ada di Blitar, Candi Sumberjati, Candi Sawentar, Candi Tikus di Trowulan, Candi Jagung, Candi Tigawangi, dan Candi Surawana yang ada di Kediri. Setelah itu, kitab. Kerajaan Majapahit memiliki bangsawan-bangsawan yang mencatat segala peristiwa yang terjadi untuk keperluan meninggalkan sejarah. Kitab peninggalan Kerajaan Majapahit yang terkemuka diantaranya adalah Kitab Sutasoma dan Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular, dan Kitab Nagara Kartagama karangan Putra Panca dan Pararaton. Yang terakhir, legitimasi politik. Pada masa Majapahit, banyak bangsawan yang melegitimasikan kekuasaannya sebagai keturunan Majapahit. Salah satunya Raden Patah yang mengklaim sebagai keturunan dari Prabu Brawijaya Kertabumi atau Brawijaya kelima yang berhasil merebut kota Majapahit di Jaha. Gerakan nasionalisme Indonesia juga merujuk pada kejayaan Majapahit dan Sri Raden Wijaya, serta ungkapan Bhinneka Tunggal Ika merujuk pada Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular.
Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi lantaran adanya berbagai polemik internal dan ancaman serangan dari Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan menyerang Jaha atau ibu kota Majapahit pada tahun 1517 yang berdampak pada perekonomian kerajaan Majapahit menjadi lumpuh saat itu. Sekian cerita dari saya, Akhirul Kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.